Pernah nggak sih kamu ngebayangin orang kaya itu pasti naik mobil mewah, pakai barang branded, dan hidupnya kelihatan wah di luar? Aku juga dulu mikir gitu. Tapi setelah aku ngedengerin audiobook The Millionaire Next Door, ada satu hal yang cukup mengejutkan. Ternyata banyak orang kaya justru hidup jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangin. Di video ini aku mau berbagi beberapa pelajaran yang paling membekas buatku dari audiobook The Millionaire Next Door. Kalau kamu baru pertama kali mampir, channel ini berisi tentang pengembangan diri, keuangan pribadi, dan pelajaran hidup yang sedang aku pelajari. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Yang pertama, hidup hemat dan mengendalikan pengeluaran. Buku ini nunjukin bahwa yang lebih penting adalah berapa banyak uang yang bisa kamu simpan dan uang yang kamu bisa investasikan. Pengeluaran kecil kelihatannya sepele, ternyata bisa menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Sebaliknya, kalau investasi yang kecil dilakukan secara konsisten juga bisa tumbuh menjadi jumlah yang besar seiring waktu. Kekayaan nggak selalu dibangun dari keputusan besar. Kadang justru dibangun dari keputusan kecil yang dilakukan berulang kali. Misalnya memilih nabung dibanding beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Atau milih nginvestasiin sebagian pendapatan sebelum menghabiskannya. Ada juga pembahasan menarik tentang pajak. Dalam buku ini dijelasin bahwa bagi banyak orang, pajak penghasilan merupakan salah satu pengeluaran terbesar setiap tahun. Karena itu banyak orang kaya berusaha mengelola keuangannya dengan efisien dan memaksimalkan pertumbuhan aset mereka. Yang kedua, mengalokasikan waktu, energi, dan uang dengan efisien. Seringkali kita hanya fokus sama uang, padahal waktu dan energi juga merupakan aset yang sangat berharga. Semakin lama seseorang nunda untuk mulai menghasilkan pendapatan dan berinvestasi, maka semakin banyak waktu yang hilang. Of course, pendidikan itu penting, tapi buku ini ngingetin bahwa ada biaya yang sering nggak terlihat, yaitu biaya opportunity atau biaya kesempatan. Tiap tahun yang berlalu adalah satu tahun yang nggak bisa diulang. Karena itu, semakin cepat seseorang mulai menghasilkan pendapatan dan mulai berinvestasi, semakin besar peluangnya untuk membangun kekayaan di masa depan. Aku pribadi sadar bahwa waktu adalah aset yang nggak bisa dibeli kembali. Yang ketiga, tentang mobil. Banyak orang nganggap mobil mewah sebagai tanda kekayaan. Tapi ternyata sebagian besar orang kaya tidak mengendarai mobil mewah. Mereka lebih memilih kendaraan yang fungsional, masih bagus, dan tidak menguras keuangan mereka. Bahkan banyak yang membeli mobil bekas. Awalnya aku juga cukup kaget dengar hal ini karena di media sosial seringkali kita ngeliat kesuksesan identik dengan kendaraan mahal. Padahal menurut buku ini, salah satu alasan banyak orang menjadi kaya justru karena mereka nggak ngabisin terlalu banyak uang untuk kendaraan. Mereka paham bahwa mobil umumnya mengalami penyusutan nilai, sedangkan uang yang disimpan dan diinvestasikan memiliki peluang untuk bertumbuh. Jadi fokus mereka bukan terlihat kaya, tapi benar-benar menjadi kaya. Yang keempat, tentang bantuan ekonomi dari orang tua. Ini juga cukup menarik. Dalam buku ini disebutin bahwa orang tua yang terus-menerus memberikan bantuan finansial kepada anak yang udah dewasa seringkali punya kekayaan yang lebih sedikit. Karena bantuan yang diberikan justru bisa mendorong konsumsi lebih banyak dibandingkan kebiasaan menabung atau membangun aset. Aku rasa ini bukan berarti orang tua nggak boleh membantu anak, tapi ada perbedaan antara membantu dan membuat seseorang menjadi bergantung. Kalau seseorang selalu diselamatin dari konsekuensi keputusannya, dia mungkin nggak pernah belajar mengelola uang dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang belajar mandiri, dia akan lebih menghargai proses mendapatkan uang dan lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Yang kelima, jangan hanya kerja keras, cari posisi yang bernilai tinggi. Karena seringkali kita dengar nasihat untuk bekerja keras, tapi buku ini ngingetin bahwa bekerja keras aja belum tentu cukup. Yang juga penting adalah di mana kita mengarahkan usaha kita. Orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi biasanya berada pada posisi yang sulit digantikan atau memiliki keahlian yang sangat spesifik. Mereka memecahkan masalah yang bernilai tinggi. Mereka melayani kebutuhan yang penting.
atau mereka membangun bisnis yang memiliki permintaan besar. Meningkatkan nilai diri mungkin sama pentingnya dengan meningkatkan jam kerja. Pelajaran yang terakhir yang menurutku sangat menarik adalah tentang bagaimana mendidik anak. Dalam buku ini dijelasin bahwa banyak keluarga kaya nggak terlalu sering membicarakan kekayaan mereka kepada anak-anaknya. Mereka justru mengajarkan disiplin, kerja keras, dan hidup hemat. Ketika anak mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa suatu hari mereka akan menerima warisan besar, motivasi untuk bekerja dan membangun sesuatu sendiri bisa jadi berkurang. Selain itu, janji tentang warisan yang terlalu sering dibicarain juga bisa nimbulin konflik dalam keluarga. Yang diwariskan bukan hanya uang, tapi juga kebiasaan, nilai hidup, dan cara berpikir. Setelah aku dengerin audiobook ini, aku sadar bahwa banyak orang kaya sebenarnya nggak hidup seperti yang sering ditampilkan di media sosial. Mereka nggak fokus terlihat kaya, mereka fokus membangun kekayaan. Mereka hidup di bawah kemampuan mereka, mengelola uang dengan disiplin, menginvestasikan pendapatan mereka, dan membuat keputusan jangka panjang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment, and see you on the next video.